Teman-teman, kalau bicara masalah rezeki, maka kita akan untuk mudah difahami saja. Untuk mudah difahami, maka rezeki itu ada yang sifatnya mutlak, mau nggak mau akan sampai kepada kita. Ada yang sifatnya ikhtiar. Ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak, teman-teman sekalian, mau nggak mau datang kepada kita. Biarpun kita lagi duduk di rumah, maka rezeki itu akan datang. Seperti misal, mata kita sekarang menangkap cahaya, hidung kita menarik oksigen, telinga kita menangkap suara, energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak, kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang kotoran, tinja dan air seni, rezeki datang. Ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu, seperti misalnya kita lagi duduk di rumah, tetangga antarin makanan, nggak pernah pesan, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba dikasih. Orang tua kita banting tulang, begitu mereka meninggal kita dapat warisan. Ya. Ada rezeki yang mutlak. Kita lagi masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman juga masuk, dibayarin, ditraktir. Kita nggak pernah programin sebelumnya. Namanya mutlak, pasti sampai ke kita. Jadi sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW, tidak akan meninggal jiwa, tidak akan meninggal orang yang punya nyawa, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya. Ada orang subhanallah pas sudah tua sekali, dapat warisan, tiba-tiba jadi kaya, ada saja. Ada orang bertahun-tahun sakit, sembuh di akhir hidupnya, kuasa Allah, rezekinya pasti sampai kepada dia. Ada hadis yang lain berbunyi, kalau seandainya seseorang di antara kalian, hadis sahih riwayat Imam Ahmad setahu saya, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Itu maksudnya adalah mutlak, sampai kepada kita, mau nggak mau akan datang rezeki itu. Ada rezeki yang kedua, teman-teman, namanya rezeki ikhtiar, berhubungan dengan ikhtiar kita. Jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha, upaya. Seperti misal ada orang sudah S1, dia kerja jadi dosen di kampus, dapat gaji 5 juta. Dia ingin lebih besar gajinya, dia lanjutin S2, ikhtiar dia bukan? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup nggak ini? Hah? Kalau sore-sore begini ada yang tidur, ini aneh nih. Hah? Tapi kayaknya nggak ada yang ngantuk, masalah rezeki soalnya. Jadi kalau orang S1 dia mau lanjut S2, tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Baik S2 gaji 10 juta, S3 ternyata 15 juta. Dia sekolah lagi S3 supaya gaji di kampus lebih tinggi lagi. Ikhtiar dia. Dia buka satu butik baju, kemudian dia mau kembangkan. Dia mau kembangkan, dia buka 5 cabang, 10 cabang, ikhtiar dia. Dia yang berikhtiar. Dia punya restoran, dia buka 10 cabang restoran, dia tinggal punya ilmunya saja, selesai. Dia bisa kembangkan. Kalau saya sering gambarkan di pengajian saya, masalah rezeki ini adalah seperti pohon. Pohon buah, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini, itu adalah rezeki mutlak tadi. Artinya kita tidak usah capek-capek, upaya datang sendiri. Ya tadi oksigen yang kita hirup, cahaya ditangkap oleh mata, tadi traktir teman, dapat warisan orang tua dan seterusnya. Ada buah-buahan yang bergelantungan, kita harus punya fasilitas, galaka atau punya tangga untuk naik ke atas, harus ada ikhtiarnya, baru bisa pungut tuh buahnya. Nah ini siapa saja boleh lakukan. Ingat, dalam masalah rezeki, kafir atau beriman sama-sama dikasih sama Allah.
Jangan bilang, kenapa tetangga saya orang kafir itu bisa punya mobil mewah? Kuasa Allah. Siapa yang mau punya usaha, dia bisa dapatkan. Hanya bedanya antara muslim sama kafir di status halal atau haramnya. Kalau muslim, teman-teman sekalian, kita ini orang muslim, buah-buah yang berjatuhan dan buah-buah yang bergelantungan tadi, yang dibolehkan ambil hanya yang berkualitas. Ada busuk sedikit jangan diambil, halal. Sedikit busuk syubhat, bagus gak ya? Jangan diambil. Kalau orang kafir semua diambil, mau busuk mau enggak semuanya diambil. Kalau muslim tidak. Dan subhanallah, dalam masalah ini para ulama mengatakan seorang muslim mendapatkan keberkahannya. Nanti akan kita bahas masalah itu dalam kiat-kiat mempertahankan dan menjadikan rezeki supaya berkah. Jadi ini gambaran rezeki, teman-teman sekalian. Dan supaya kita tidak menyangka buruk dengan Allah, harusnya seseorang di antara kita, teman-teman sekalian, harusnya seseorang di antara kalian, ini wajib hukumnya, mengetahui bahwasanya kalau kita ingin mempertemukan tentang kondisi kita dengan kondisi orang lain, maksudnya kondisi orang non-muslim misalnya, pertemukan yang sesuai, yang sepadan. Misal, tidak adil kalau saya seorang pegawai, gaji saya 1 juta misalnya, atau 2 juta rupiah, saya pertemukan dengan tetangga saya yang seorang miliarder kafir, nggak bakal adil itu. Yang adil adalah pertemukan coba keadaan kita dengan kafir yang gajinya sama dengan kita. Nah baru kita tahu bagaimana berkahnya rezeki itu. Harus adil, ya. Seperti kasus masalah kemarin di pilkada di Jakarta, saya juga bahasakan masalah itu. Tidak adil sekarang banyak orang non muslim ini mengatakan, atau orang-orang munafik dari kaum muslimin pura-pura Islam, dia bilang lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ini tidak adil ini. Mestinya pertemukan begini, non muslim yang tidak korupsi dengan muslim yang tidak korupsi. Nah itu baru adil. Kafir yang koruptor dengan muslim yang koruptor, nah baru adil. Nggak bisa dipertemukan antara ini dengan ini, tidak bisa. Nggak bisa kita pertemukan keadaan kita yang gaji 1 juta dengan tetangga non muslim yang 1 miliar gajinya atau pendapatannya. Nggak adil namanya. Maka harus kita sesuaikan di sini ya. Harus kita sesuaikan supaya kita tidak sangka baik, tidak sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.